Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian tahu bendera ini? Ini adalah bendera Uni Soviet. Uni Soviet adalah sebuah federasi yang dibentuk oleh Vladimir Lenin pada tahun 1992 dengan 3 tujuan utama sebagai berikut. Tapi Uni Soviet bisa runtuh. Kira-kira apa ya penyebabnya? Halo, perkenalkan nama saya Nala Faikur Rahman dari kelas 12 UKAS ya. Saya ingin menjelaskan, kok bisa sih Uni Soviet ini runtuh? Jadi, saya ingin menjelaskan kalian 3 penyebab yang bikin Uni Soviet ini runtuh, yang akan membuat kalian menjadi cerdas jika ditanya oleh guru-guru kalian. Jadi, penyebab pertama ada krisis ekonomi yang parah. Jadi, pada tahun 1964 dan 1982, ada yang namanya stagnasi era Brezhnev. Apa tuh stagnasi? Stagnasi itu kayak gini nih, garis lurus. Jadi, peningkatan yang banget enggak, penurunan banget juga enggak. Nah, kira-kira apa aja penyebab stagnasi ini? Yang pertama ada pengeluaran militer yang besar buat nyanyiin Amerika, lalu yang kedua ada penolakan reformasi oleh Leonid Brezhnev, yang ketiga ada ketergantungan pada penjualan sumber daya alam, terutama di bidang minyak bumi, lalu yang keempat ada kekurangan pangan dan barang konsumsi. Lihat aja sama kalian, keranjang sampai kosong ada apa-apa. Lalu yang terakhir ada gerontokrasi. Gerontokrasi di sini tuh kayak dimana rata-rata memimpin oligarki itu orang-orang tua yang nggak pengen namanya reformasi. Nah, 5 penyebab yang tadi saya sebutkan itu menimbulkan stagnasi era Brezhnev dan mempunyai dampak di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi melambat dan sektor ekonomi menjadi terpuruk. Sedangkan di bidang sosial, kualitas hidup memburuk dan muncul masalah sosial tersembunyi seperti alkoholisme. Ini menimbulkan reformasi baru oleh pemimpin baru. Lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada kegagalan reformasi oleh Mikhail Gorbachev. Jadi gini nih, si Mikhail Gorbachev ini tuh bikin 2 kebijakan utama. Apa aja tuh? Yang pertama ada glasnost atau keterbukaan yang memberikan kebebasan berbicara dan pers yang lebih besar, yang membuka pintu kritik keras terhadap partai komunis dan mengungkap korupsi serta kegagalan ekonomi masa lalu, sehingga menghancurkan kredibilitas pemerintah. Lalu yang kedua ada perestroika atau restrukturisasi, yaitu upaya reformasi ekonomi yang mencoba melonggar kontrol negara, namun reformasi tidak efektif dan malah memperburuk kelangkaan barang dan kacauan ekonomi yang meningkatkan ketidakpuasan rakyat. Kedua kebijakan ini secara tidak sengaja melepaskan kekuatan politik dan sosial yang tidak dapat lagi dikendalikan oleh pemerintah pusat. Nah, kedua kebijakan tadi itu malah nimbulin kebangkitan nasionalisme dan separatisme. Emang apa hubungannya sama nasionalisme dan separatisme, Bang? Jadi, kebijakan glasnost yang memberikan kebebasan berekspresi secara tidak sengaja membangkitkan nasionalisme yang lama terpendam di berbagai republik Soviet ke negara-negara Baltik, yaitu Estonia, Latvia, dan yang terakhir ada Lithuania. Nah, republik atau republik tersebut tuh menggunakan lemahnya kontrol pusat dan kegagalan ekonomi untuk menuntut kedaulatan dan kemerdekaan penuh. Nah, setelah Moskow membiarkan negara-negara satelit Eropa Timur bebas pada revolusi 1989, hal ini memberi sinyal kepada Republik Soviet bahwa mereka juga bisa melepaskan diri. Nah, jadi deklarasi kemerdekaan yang berurutan, terutama setelah gagalnya kudeta pada tahun 1991, berdampak pada terpecah belahnya Uni Soviet menjadi entitas-entitas independen yang secara efektif membubarkan federasi ini dari bawah. Nah, kira selesai nih guys. Itu dia 3 penyebab utama yang saling terhubung dan membuat Uni Soviet menjadi runtuh atau terpecah belah menjadi 15 negara, yaitu 3 negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lithuania, 3 Kaukasus, yaitu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan, 5 Asia Tengah, yaitu Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, dan yang terakhir 4 Eropa Timur, Rusia, Ukraina, Belarus, dan yang terakhir ada Moldova. Kesimpulannya, Uni Soviet itu runtuh pada 1991 karena 3 faktor utama, yaitu krisis ekonomi, kegagalan reformasi Gorbachev, dan munculnya nasionalisme dan separatisme. Ini menyebabkan pembubaran Uni Soviet menjadi 15 negara merdeka. Nampaknya sekian video penjelasan tentang Uni Soviet. Saya ada sedikit pantun. Orang yang kalah dimakan, dibakar pakai arang di sauna. Kalau ada salah kata mohon maafkan, namanya juga orang, tidak ada yang sempurna. Asik. Daun salam daunnya bersih. Salam saya ucapkan, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.